sehari-hari. Kami sungguh bersyukur dan Tuhan yang memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang kelima. Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga 11. Ini adalah kisah yang cukup familiar bagi setiap kita, ya, dan kita akan bersama-sama merenungkan bagian ini berkaitan dengan perjumpaan antara murid-muridnya yang pertama, terutama Petrus dengan Tuhan Yesus. Saya akan membacakan ayatnya yang pertama hingga 11, Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang identitas pembawa misi. Kata misi sendiri kita sering dan sangat familiar di dalam kehidupan kita. Namun tanpa kita sadari, kadang-kadang ada beberapa anggapan ataupun pandangan tentang identitas pembawa misi atau misi itu sendiri yang sebenarnya perlu kita cermati bersama. Di dalam bukunya Misi Umat Allah, Christopher Wright mengatakan bahwa sesungguhnya terkadang ada stigma-stigma yang beredar ataupun ada di dalam pemikiran banyak orang Kristen tentang misi. Misalkan, mungkin kita pernah beranggapan bahwa misi itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan pergi ke satu tempat yang belum terjangkau, ke satu tempat yang jauh, ke daerah pedalaman. Sehingga kadang kita membatasi yang namanya misi itu adalah daerah-daerah yang seperti itu. Kalau di daerah perkotaan, yaitu kita tidak terlalu menganggap itu sebagai menjalankan misi Allah. Atau ada banyak hal lain, misalkan kita melihat misi itu dikerjakan oleh orang-orang tertentu saja. Ya, misalkan pengurus komisi, ya kan, di banyak gereja ada komisi-komisi misi termasuk di gereja kita, ataupun dikerjakan oleh penginjil ataupun pendeta. Saya jemaat biasa, saya tidak perlu menjalankan misi. Seringkah kita mempunyai stigma-stigma demikian? Atau mungkin kita juga pernah beranggapan bahwa misi itu hanyalah sesuatu yang berurusan dengan rohani.
Artinya tidak ada kaitan dengan pekerjaan saya. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, saya tidak perlu menjalankan misi karena saya bekerja. Dan tidak mungkin saya bisa menjalankan misi itu di dalam konteks pekerjaan kita. Misi itu pada waktu hari Minggu saja, ya, pada waktu menjalankan program gereja. Apakah demikian, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita merenungkan dan kita membaca dari bagian firman Tuhan ini di dalam kisah Petrus yang berjumpa dengan Yesus, maka kita akan melihat identitas seorang pembawa misi yang dalam hal ini adalah Petrus pada waktu itu adalah seorang murid Kristus yang dipanggil dan ditransformasikan, diubahkan untuk dapat memberitakan Injil. Sehingga setiap kita sebagai anak-anak Tuhan tentu saja dipanggil menjadi murid Kristus. Dan setiap kitalah adalah seorang pembawa misi yang sungguh-sungguh harus memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan fokus kepada identitas itu dan kita akan merenungkan beberapa hal secara khusus pada hari ini bagaimana sebenarnya kita itu membawa identitas kita sebagai murid Kristus. Yang pertama adalah kalau kita melihat identitas pembawa misi itu berbicara soal ketaatan akan panggilan Allah. Ketaatan akan panggilan Allah untuk menjadi murid Kristus di dalam konteks kita masing-masing. Ya, artinya di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, ya bagi yang masih kuliah ataupun di dalam usaha yang kita bangun, disitulah kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan disitulah kita belajar untuk taat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kisah ini dimulai bagaimana Yesus pada waktu itu sedang mengajar banyak orang. Banyak orang berbondong-bondong untuk mendengar apa yang Yesus sampaikan. Tetapi secara khusus kita lihat, Yesus memanggil dan menyediakan sebuah momen untuk Petrus dan juga teman-temannya di dalam peristiwa penangkapan ikan di atas perahu. Nah, kalau kita membaca, tentu kita cukup familiar dengan kisah ini. Bagaimana Petrus dan teman-temannya itu berprofesi sebagai seorang nelayan yang menangkap ikan. Dan tentu saja mereka sangat paham kapan waktunya menangkap ikan, kapan waktunya beristirahat. Kalau mereka tidak mendapatkan ikan, maka mereka akan segera balik dan mereka beristirahat. Nah, tetapi pada waktu itu Yesus memang sengaja masuk di dalam konteks Petrus dan rekan-rekannya sebagai seorang nelayan dan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu yang secara nalar mereka itu mereka yakini tidak bisa dikerjakan. Ya. Artinya pada waktu mereka sudah pulang, ya, dikatakan semalam-malaman kami bekerja keras mencoba menangkap ikan, tetapi kami tidak mendapat apa-apa. Seketika ketika Yesus justru menyuruh mereka untuk masuk ke dalam laut itu dan menebarkan jala, maka secara logika Petrus pasti bisa saja menolak. Ya, Tuhan Yesus ini sudah lewat waktunya, tidak mungkin lagi ada ikan yang bisa kami dapatkan. Tetapi respon Petrus adalah sebuah ketaatan. Ketaatan akan panggilan Allah. Di mana ini adalah momen Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan di situ Petrus taat. Petrus katakan, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Mungkin di dalam pikiran Petrus akan berpikir, bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan ikan, sedangkan semalaman saja yang adalah waktu yang baik untuk menangkap ikan, saya tidak dapat menangkap ikan. Tetapi karena ketaatan itu, dia tetap maju dan dia mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Dan di sini kita lihat bagaimana pada akhirnya Petrus dan teman-teman berhasil menangkap ikan. Ini adalah kejadian yang tidak biasa, yang tentu saja bukan karena kuat dan gagah Petrus, tetapi karena Allah yang bekerja, karena Yesus yang bekerja
di dalam hal ini menyatakan sebuah hal yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin karena ketaatan Petrus. Nah, di sini kita lihat bagaimana itu direfleksikan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, apakah di dalam pekerjaan kita sungguh-sungguh telah dipanggil Allah? John Calvin pernah berkata bahwa setiap panggilan ya di dalam pekerjaan usaha yang kita tekuni saat ini, itu semua adalah panggilan Allah. Namun nyatanya seringkali kita mendapati, dan di dalam sebuah konferensi misi yang terjadi pada tahun 2004 yang dinamakan Lawson Movement, di situ diutarakan ya, jadi berkumpul beberapa organisasi misi, dan secara khusus ada organisasi misi yang bergerak di bidang bisnis. Ya, bisnis di sini bukan di dalam terminologi kacamata kita tentang bisnis yang perkantoran, bukan ya Bapak Ibu ya, tetapi ini berbicara tentang bagaimana menerapkan pekerjaan sebagai misi di dalam kehidupan mereka. Dan organisasi ini mengatakan dengan sangat jelas bahwa justru semakin orang itu sukses di dalam pekerjaannya, justru dia semakin terhilang koneksinya dengan hal-hal kerohanian. Ya, jadi orang yang sukses di dalam pekerjaannya umumnya secara statistik tidak begitu dekat dengan Tuhan, tidak begitu rohani, dan tidak begitu memberitakan Injil. Maka ini menjadi sesuatu yang ironi, karena apa? Terjadi sebuah dikotomi, pemisahan antara dunia pekerjaan dan juga hal-hal yang berbau rohani. Nah, maka di sini kita melihat melalui peristiwa Petrus ini, Yesus datang bukan untuk memisahkan konteks daripada Petrus dan teman-teman, tetapi Yesus datang memanggil mereka di dalam konteks kehidupan pekerjaan mereka. Sehingga dari situlah kita bisa terpanggil menjadi murid Kristus dan kita bisa memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, di tengah pekerjaan dan usaha yang kita lakukan, ataupun saat ini kita masih studi, masih kuliah, itu semua adalah panggilan Tuhan. Kemanapun kita berjalan di dalam keseharian kita, janganlah lupakan bahwa panggilan Tuhan itu nyata untuk menjadikan kita seorang murid Kristus. Jadi seorang murid Kristus yang memberitakan Injil itu harus dilakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bukan hanya berdasarkan program gereja, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi setiap hari di dalam setiap pekerjaannya kita dipanggil. Maukah kita taat seperti apa yang dilakukan oleh Petrus? Mungkin kita berkata, rasanya mustahil di dalam pekerjaan saya bisa memberitakan Injil. Rasanya tidak mungkin di dalam pekerjaan saya bisa memberitakan tentang Yesus. Tetapi ingat, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita mau taat, kita mau menjawab panggilan Tuhan sebagai murid Kristus, maka setiap kita di dalam usaha dan pekerjaan kita, di dalam konteks kita masing-masing, marilah kita membawa identitas kita, murid Kristus itu yang memberitakan Injil di dalam pekerjaan kita masing-masing. Yang kedua yang bisa kita renungkan pada kesempatan hari ini, bagaimana identitas pembawa misi itu berbicara tentang murid Kristus yang ditransformasikan. Ya. Identitas hanya akan menjadi identitas kalau kita tidak pernah menghidupi identitas itu. Misalkan kita mungkin sering mendengar istilah Kristen KTP. Ya. Kenapa istilah itu bisa muncul? Karena apa? Ada orang Kristen yang tidak menjalankan kehidupannya sebagai orang Kristen, hanya namanya saja, di kartu identitasnya saja yang tertulis agama Kristen. Tetapi kehidupannya sama sekali tidak mencerminkan hal itu. Maka sangat penting ketika kita mengetahui identitas, kita juga mau dibentuk dan diubah, ditransformasikan menjadi serupa dengan Kristus. Dan titik perubahan ya, seseorang, perubahan hidup seseorang, itu dimulai dari sebuah kesadaran bahwa kita ini makhluk yang terbatas, makhluk yang lemah dan berdosa. Hal ini juga yang dialami oleh Petrus ketika kita melihat di ayat yang ke-8. Bahwa pada waktu itu ketika Petrus takjub
melihat apa yang terjadi. Mereka bisa menangkap begitu banyak ikan yang mustahil di dalam nalar pikiran mereka, tetapi justru di situ Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Ada sebuah kesadaran akan kelemahan diri, keterbatasan dan ketidaklayakan di hadapan Tuhan. Berbicara tentang kesadaran akan ketidaklayakan, saya sering mendengar sharing curhatan dari beberapa pemuda di dalam sepanjang saya melayani. Di situ banyak sekali namanya pemuda, masa-masa pemuda dan masa-masa remaja di mana mereka mencari identitas jati diri mereka. Seringkali mereka merasa sulit menghadapi tantangan zaman, sulit melawan dosa-dosa yang begitu ada di sekitar mereka. Dan tak jarang banyak pemuda-pemuda juga yang sharing bahwa mereka merasa tidak layak. Saya tidak layak ke gereja, saya tidak layak melayani Tuhan karena saya berdosa. Saya masih jatuh di dalam kelemahan-kelemahan saya. Nah, namun demikian Bapak Ibu, saya berpikir ketika saya mendengar sharing-sharing yang demikian, sebenarnya hanya ada dua respon yang sangat mungkin dilakukan oleh orang yang sudah merasa diri tidak layak ataupun sudah merasa dirinya berdosa di hadapan Tuhan. Respon yang pertama adalah ketika dia menyadari dirinya berdosa, tentu seharusnya dia datang kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupannya. Sehingga orang yang merasa dirinya berdosa di hadapan Tuhan tidak berhenti hanya sampai di situ saja. Tetapi dia mau melangkah maju untuk melayani Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan begitu baik kepada dia yang sudah berdosa ini. Maka dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi tak jarang banyak sekali juga anak-anak muda yang justru memilih jauh daripada Tuhan. Ketika merasa diri berdosa dan tidak layak, saya tidak perlu ke gereja lagi, saya tidak perlu dekat dengan Tuhan. Saya adalah orang yang berdosa. Maka banyak juga anak-anak muda, dan mungkin bukan hanya anak muda, ini adalah pergumulan setiap kita. Ketika kita merasa sudah berdosa, kita justru jauh daripada Tuhan. Manakah respon yang kita pilih? Bahkan di dalam sebuah statistik yang dilakukan oleh Barna Group, ini adalah salah satu grup yang melakukan survei dan statistik tentang anak-anak muda, salah satunya di situ mengatakan dengan jelas hanya 10% anak-anak muda yang menjadi penerus gereja yang pada akhirnya memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Di dalam usia rentang 18 sampai 29 tahun, hanya 10%. Berarti sisanya kemana? Mungkin mereka menyadari keberdosaan mereka, tetapi mereka memilih untuk jauh daripada Tuhan, jauh dari komunitas umat Tuhan. Dan mereka memilih untuk larut di dalam keberdosaan mereka. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Petrus. Meskipun Petrus berkata, "Pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Tetapi Petrus tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Kita melihat Petrus dikuatkan oleh sebuah pernyataan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata di ayatnya yang ke-10, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Jangan takut, ini adalah sebuah frasa penguatan yang sebenarnya sungguh-sungguh berasal dari Allah. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan kita siap untuk dibentuk, kita menyadari keberdosaan kita, maka janganlah kita takut, sebab Tuhan itu beserta dengan kita. Maka disitulah kita lihat Petrus yang sebelumnya adalah penjala ikan. Kemudian Yesus katakan, mulai hari ini, ini adalah sebuah titik perubahan yang terjadi kepada Petrus. Engkau akan menjala manusia. Sebelumnya engkau menjala ikan. Engkau mendapatkan ikan yang banyak. Yang kemudian engkau jual. Ikan itu mati. Tetapi sekarang engkau menjadi penjala manusia yang hidup. Hidup oleh karena apa? Oleh karena Injil. Nah, disinilah kita lihat
titik utama seseorang ditransformasikan itu bukan karena moralitas perbuatan baiknya, ya. Kemarin jahat, hari ini tiba-tiba jadi suci banget gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi titik transformasi itu berasal dari Allah. Allah yang merubah hidup kita. Maka jangan takut. Jangan khawatir. Kita memang manusia yang lemah dan berdosa. Tapi identitas kita sebagai murid Kristus itu berasal dari Allah. Dan disitulah kita dapat dimampukan untuk memberitakan Injil. Rabu kemarin di dalam persekutuan doa, ya, penginjil Yeskel sudah sampaikan juga dengan sangat jelas, ya. Mana yang kita pilih? Kita mau menjadi penjala manusia, ya, memberitakan Injil, menaati panggilan Allah, atau kita memilih menjadi penjaring angin, ya, hidup di dalam kehidupan kita tanpa Kristus. Manakah yang kita pilih? Maukah kita diubahkan, dibentuk serupa dengan Kristus? Dipanggil menjadi murid Kristus. Ini menjadi perenungan setiap kita, Bapak Ibu. Dan di bagian terakhir kita akan melihat sebenarnya identitas pembawa misi itu berbicara tentang pembaharuan secara terus-menerus. Kita dipanggil menjadi murid Kristus. Kita ditransformasikan di dalam proses kita mengikuti Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa kita terus mengalami pembaharuan, pengidentitasan ulang, ya. Seperti kalau kita punya kartu SIM, ya, atau paspor, ya, biasanya kita kan ada masa berlakunya gitu ya. Kita selalu harus memperbaharui identitas kita, ya, supaya masa berlakunya terus bertambah maju gitu ya. Jadi tidak dibiarkan mati. Maka demikian ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu memiliki identitas yang terus diperbaharui. Mengapa identitas kita perlu terus diperbaharui? Karena hidup kita ini lemah dan terbatas. Ya, ada saatnya kita naik, kita begitu menggebu-gebu melayani Tuhan. Tetapi ada saatnya kita turun dan kita mulai merasa jauh dari Tuhan. Untuk itulah diperlukan namanya pembaharuan secara terus-menerus supaya hidup kita ditransformasikan dan dipanggil secara terus-menerus, ya. Jadi identity itu selalu berbicara re-identity, recalling, retransforming, ya. Jadi selalu ada pembaruan secara terus-menerus yang kita alami. Pembaruan ini pun dialami oleh Petrus, Bapak Ibu, ya. Mari saya mengajak kita untuk membuka Yohanes. Yohanes pasal yang ke-21, ya, pasal yang terakhir. Di situ adalah peristiwa ketika Yesus sudah menampakkan diri, ya, kepada murid-muridnya, dan secara khusus ini adalah peristiwa yang sama yang dialami oleh Simon Petrus. Saya akan bacakan ayat yang ketiga, ya. Ayat ketiga bagian B, di situ dicatat, mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mirip ya Bapak Ibu, ya, mereka naik perahu, mereka mencoba menangkap ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan itu. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ini adalah peristiwa yang serupa yang terjadi sebagai sebuah recalling, ya, panggilan ulang yang dialami oleh murid-murid Kristus. Pada waktu Kristus mati, mungkin iman dan kerohanian setiap murid goncang. Mereka putus asa. Dan mungkin juga sangat mungkin di sini kita melihat bahwa mereka ya kembali melakukan aktivitas mereka. Tetapi ada sebuah pembaruan yang Yesus kerjakan sendiri. Yesus datang. Yesus memanggil mereka kembali, mengubah hidup mereka kembali
sehingga mereka tahu Yesus sudah bangkit. Yesus bukanlah Allah yang datang kemudian mati, tetapi Yesus adalah Allah yang hidup. Disitulah titik pembaruan setiap murid-murid Kristus, secara khusus untuk Petrus. Dan kita tahu ketika Yesus sudah naik ke surga, sebuah kegerakan terjadi. Murid-murid Kristus ini dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, mereka memberitakan Injil Tuhan. Mereka memberitakan secara berkelompok dari rumah ke rumah. Dan begitu banyak orang yang percaya. Disinilah kita lihat bahwa kuasa kegerakan pembawa misi itu dimulai dari sebuah gerakan dari para murid. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada kesempatan ini. Pembaruan itu sesuatu yang sangat penting. Mungkin kita sekarang saat ini merasa jauh daripada Tuhan. Tetapi ingatlah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan terus mengingat kita. Tuhan akan memanggil kita kembali dan mengubahkan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Berbicara tentang pembawa misi, tentu saja tidak salah ketika kita berbicara tentang seseorang yang mungkin sudah kita sering dengar ceritanya. Dia dijuluki sebagai obor Asia. Ya. Kelihatannya sangat biasa, tetapi kita tahu pelayanan dia secara khusus di Indonesia ini adalah sesuatu yang sangat berarti, membawa kemajuan bagi kekristenan di Indonesia. Dia adalah John Sung. Ya, nama yang tidak asing buat setiap kita, tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa John Sung yang lahir daripada keluarga hamba Tuhan, sesungguhnya dulu memiliki panggilan untuk melayani Tuhan. Tetapi sempat mengalami perubahan karena masalah ekonomi, ya, masalah tuntutan keluarga, akhirnya dia menjadi orang yang mengejar pendidikan begitu rupa. Dia belajar ke luar negeri, ya, dia mendapatkan gelar yang begitu banyak. Sampai akhirnya apa? Panggilannya yang lama apakah terlupakan? Mungkin, hampir saja. Tetapi Tuhan tidak melupakan John Sung. Tuhan justru memanggilnya kembali, merecall, ya, memanggil John Sung untuk dapat melayani Tuhan. Dan kita tahu, akhirnya dia meninggalkan setiap gelar-gelar yang sudah dia miliki, ya, prestasi-prestasi yang begitu luar biasa. Bukan untuk dibuang begitu saja, tetapi dia mengarahkan arah panggilannya itu kepada pemberitaan Injil, menjadi murid Kristus dan memberitakan Injil ke berbagai tempat. Dan kita lihat ketaatan akan panggilan Tuhan itu berbuah manis di dalam pelayanannya yang memberkati banyak orang. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita tanpa terkecuali dipanggil menjadi murid Kristus yang memberitakan Injil. Itulah identitas kita. Identitas kita sebagai pembawa misi adalah menjadi murid. Belajarlah untuk dibentuk. Belajarlah untuk membaca firman Tuhan dan benar-benar mau taat kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Selain ketaatan, tentu saja kita harus belajar untuk mau diubahkan. Ini adalah perkara yang tidak mudah. Kadang-kadang kita sulit sekali untuk berubah. Tetapi marilah kita meyakini bahwa perubahan itu dikerjakan oleh Allah. Allah lah yang merubah hidup kita. Seorang murid Kristus yang dapat diubahkan secara terus-menerus melalui proses kehidupan kita. Saat ini mungkin kita ada yang sedang jauh daripada Tuhan. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata selesai. Tetapi justru kita melihat bahwa selagi masih ada kesempatan, marilah kita berbalik kepada Tuhan. Kita membawa identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Dan kita mau memberitakan Injil. Biarlah Injil itu dapat senantiasa hidup di dalam hati kita. Injil itu dapat senantiasa mengubahkan hidup kita. Dan kita hanya berpadanan kepada Injil Kristus. Itulah identitas kita. Marilah kita kiranya melalui firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh dapat sekali lagi merenungkan identitas kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus,
Setiap kami dipanggil oleh Allah. Setiap kami tanpa terkecuali dipanggil menjadi murid Kristus. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan yang siap, mau taat, mau diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam pekerjaan kami, usaha kami, biarlah kami selalu menunjukkan identitas kami sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Dan tidak lupa untuk memberitakan tentang Injil, yaitu Yesus itu sendiri, Yesus yang hidup, yang telah bangkit, yang telah menang atas maut, kepada orang-orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan. Biarlah kami mulai dari orang-orang terdekat kami, dan kami juga dapat terus melangkah untuk maju, memuliakan Tuhan, membawa identitas kami sebagai murid Kristus dan menginjili. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kiranya firman Tuhan ini bukan hanya kami dengarkan, tapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.